Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibun wa talibat, siswa-siswi fil faslir rabi' A, Ba, Waja. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkah dari ridho dari Dialah sehingga hari ini kembali kita dipertemukan dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Baik, talibun wa talibat, tafadhalu iftahu as-safha 24. Buka halaman 24. Al-yawm, hari ini kita akan belajar lanjutan materi ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga, anil usratu, tentang keluarga, bagian istami' waraddid. Istami' waraddid. Dengarkan gurumu dan ikutilah bacaannya. Jadi hari ini kita akan belajar qiraah, belajar membaca. Tapi sebelumnya kalian tafadhalu isma'u jayyidan, dengarkan baik-baik, tsumma karriru, kemudian silakan ikuti bacaan dari Bu Herli. Pelan-pelan kita baca sama-sama. Bu Herli dulu, baru kalian mengikuti. Baik, agar pembelajaran kita barokah, hayya naftah muqabalatina bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u jayidan, tsumma karriru. Dengarkan baik-baik, kemudian ikuti. Baris pertama, hadhihi suratu usrati. Aina suratu usratik? Diulang. Hadhihi suratu usrati. Aina suratu usratik? Al-makna, ini foto keluargaku. Hadhihi suratu usrati. Ini foto keluargaku. Aina suratu usratik? Boleh usratik, boleh juga usratika, tergantung siapa yang diajak atau siapa lawan bicara. Kalau dia laki-laki berarti usrotika, tapi kalau dia perempuan usrotiki. Berhubung ini tentang keluarga Hasan, berarti usrotika. Aina suratu usrotika? Mana foto keluargamu? Kemudian semua baris kedua. Ana Hasan. Ana Hasan. Wadzalika Sayyidun Ibrahim. Wadzalika Sayyidun Ibrahim. Kita ulang, boleh diikuti. Yang kedua, Ana Hasan. Wadzalika Sayyidun Ibrahim. Maknanya, ada yang tahu? Iya. Saya adalah Hasan dan itu Sayyidun Ibrahim, Tuan Ibrahim. Huwa abi wa ana waladuhu. Huwa abi wa ana waladuhu. Dia
ayahku. Abun berubah menjadi abi. Ditambah kata ganti milik yaitu huruf ya. Abun menjadi abi. Dia adalah ayahku. Wa ana waladuhu, dan saya adalah putranya. Kemudian di gambar berikutnya, perhatikan gambarnya. Unzuru ila surah. Perhatikan ke gambarnya. Ana Aisyah. Ana Aisyah. Wadhalika Sayyidun Mahmud. Wadhalika Sayyidun Mahmud. Ana Aisyah, saya adalah Aisyah. Wadhalika, dan itu Sayyidun Mahmud. Sayyidun artinya tuan. Tuan Mahmud. Huwa abi wa ana bintuhu. Huwa abi wa ana bintuhu. Dia adalah ayahku dan saya bintuhu, dan saya adalah putrinya. Kita ke baris ke-6. Masuk ke pertanyaan ya. Belajar menanyakan tentang ayah dan ibu. Hal hadza abuka? Hal hadza abuka? La, hadza jaddi. La, hadza jaddi. Boleh diikuti? Hal hadza abuka? La, hadza jaddi. Apakah ini ayahmu? La, tidak atau bukan. Hadza jaddi. Ini adalah kakekku. Pertanyaan berikutnya. Hal hadhihi ummuka? Hal hadhihi ummuka? La, hadhihi ammati. Hadhihi ammati. Kita ulang sekali lagi. Hal hadhihi ummuka? La, hadhihi ammati. Ya. Hal hadhihi ummuka? Apakah ini ibumu? La, bukan atau tidak. Hadhihi ammati. Ini adalah bibiku atau tanteku. Perhatikan ketika ketika bendanya laki-laki, yang ditanyakan adalah laki-laki, maka dia menggunakan isim isyarah hadza. Hadza untuk menunjukkan benda laki-laki. Sedangkan ketika dia bertanya tentang ibunya atau benda perempuan, maka yang digunakan adalah isim isyarah hadhihi, menggunakan kata tunjuk hadhihi. Hadza isim isyarahnya digunakan untuk kata benda laki-laki, sedangkan hadhihi digunakan untuk kata benda perempuan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, man hadza? Boleh diikuti. Man hadza? Hadza akhi. Hadza akhi. Ada yang tahu artinya? Iya. Siapa ini? Hadza akhi. Ini adalah saudara laki-lakiku, ya. Ingat tadi hadza digunakan untuk benda laki-laki.
ketika dia menunjukkan akhi atau abu atau abi, maka dia menggunakan hadza. Kemudian masmu akhika, masmu akhika, siapa nama saudara laki-lakimu? Ismuhu Khalil, ismuhu Khalil, namanya adalah Khalil. Pertanyaan berikutnya, man hadhihi, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ummi, hadhihi ummi. Unzuru, perhatikan, ketika pertanyaannya menggunakan isim isyarah perempuan atau hadhihi, nah ya, hadhihi maksudnya digunakan untuk menanyakan benda perempuan karena ummi adalah perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ummi, hadhihi ummi, ini adalah ibuku. Masmu ummika, masmu ummika, siapa nama ibumu? Ismuha Maryam, ismuha Maryam, namanya adalah Maryam. Ya, kalau kita perhatikan tadi yang pertanyaan sebelumnya menggunakan ismuhu. Kenapa ismuhu? Karena yang ditunjuk adalah namanya adalah laki-laki, seorang laki-laki ya. Kalau dia perempuan, maka kata ganti miliknya adalah ha pakai alif ya. Ismuhu berubah menjadi ismuha. Insyaallah ini sudah dijelaskan oleh Pak Riko pada pekan kemarin tentang kata ganti milik ya. Yang terakhir, manzalika, manzalika, huwa jaddi, huwa jaddi, manzalika huwa jaddi, siapa itu? Dia adalah kakekku. Ya, jadi itu kakek ya, jadun kakek. Kalau kakekku jadi. Ya, kemarin sudah belajar, kita sudah dihafal ya. Unzuru, perhatikan, ketika menunjuk benda-benda yang jauh dan itu benda tersebut adalah laki-laki, maka menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk zalika. Ya, zalika. Masmu jaddika, masmu jaddika, siapa nama kakekmu? Ismuhu Imran, ismuhu Imran. Karena kakeknya adalah laki-laki, maka kata gantinya adalah hu, ismuhu, bukan ismuha. Ismuhu Imran, namanya adalah Imran. Baik, anak-anak guru yang sholih dan sholihah, silahkan raddid ya, ikuti atau ulangi kembali bacaan Bu Herli tadi, berlatih di rumah cara membacanya supaya terbiasa. Kemudian yang ingin Bu Guru garis bawahi, ini ada kita belajar tentang isim isyarah ya. Ini isim isyarah itu artinya kata tunjuk ya. Ada hadza wa hadhihi, dzalika wa tilka. Hadza dan hazihi, kemudian ada zalika dan tilka. Hadza artinya ini untuk benda yang dekat dan benda tersebut adalah benda laki-laki atau isim muzakkar. Kemudian ada hazihi juga untuk benda yang dekat, artinya ini untuk benda yang dekat, tetapi untuk benda tersebut adalah benda perempuan. Kemudian ada zalika artinya itu. Zalika artinya itu untuk benda yang jauh.
dan berpasangan juga untuk benda-benda yang laki-laki. Dan pasangan lawan dari zalika adalah tilka. Tilka itu maknanya juga itu, tetapi untuk benda perempuan. Jadi kesimpulannya, kalau anak-anak guru ingin menunjuk benda yang perempuan, benda laki-laki, kalau dia dekat dia menggunakan hadza, kalau dia jauh menggunakan zalika. Benda laki-laki ya, benda laki-laki itu ya kalau manusia Hasan misalnya, Sayyid, Umar. Kalau dalam bentuk benda mati berarti ciri-cirinya dia tidak bersambung dengan tak marbuto. Misalnya kitabun, kemudian kolamun gitu ya, pena dan sebagainya. Nah, kalau benda-benda yang dekat, benda-benda dekat dan itu ditujukan untuk menunjukkan benda-benda perempuan, maka menggunakan hazihi. Hazihi Maryam, hazihi Fatimah, hazihi Aisyah ya. Kalau benda-benda perempuan baik itu benda hidup maupun benda mati, dia menggunakan hazihi kalau benda tersebut dekat. Misalnya hadhihi madrasatun, hadhihi kurrasatun. Nah, tapi kalau benda-benda tersebut jauh, maka dia menggunakan tilka untuk benda yang perempuan tadi. Tilka Aisyah, tilka Maimunah misalnya. Kalau benda perempuannya, kalau dalam bentuk benda mati, dia menggunakan ciri-cirinya adalah ada tak marbuto. Misalnya tilka madrasatun, tilka kurrasatun, tilka sa'atun ya. Jadi kalau benda-benda perempuan dia tidak menggunakan hadza atau zalika, tetapi menggunakan hadhihi dan tilka. Kalau sebaliknya, kalau benda laki-laki dia tidak menggunakan hazi atau tilka, tetapi menggunakan zalika wa hadza, hadza wa zalika. Demikian dari Bu Herli untuk pelajaran hari ini. Hanya belajar qiraah ya, belajar membaca, menyimak ya, menyimak apa yang kita baca, kemudian menerapkannya, belajar mengucapkannya. Selanjutnya ini ada penugasan ya untuk pekan ini. Penugasannya ada permainan teka-teki silang. Jadi silahkan cara mengisinya anak-anak Bu Guru artikan dulu nih ya kata-kata baik yang mendatar maupun yang menurun. Abun itu apa? Jaddatun apa? Ummun apa maknanya ismuhu dan lain sebagainya. Kemudian isikan posisinya. Kalau dia mendatar, isikan pada kolom yang mendatar. Kalau dia menurun, isikan di kolom menurun. Halaman 25, penugasannya halaman 25 dan halaman 26 saja untuk pekan ini ya. Untuk pekan ini penugasannya halaman 25 sampai 26. Untuk yang 26 itu memilih ya. Memilih yang ada kausain, yang ada di dalam kurung ya. Itu saja dari Bu Herli. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Hayya nakhtatim muqabalatina bi qiraatil hamdalah. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.